Tahu-tahu teman gue kokom telepon, bro bantuin gue bro, kenapa? Nih si Kemal nih bro, Kemal di apa dikerjain sama Yusuf Mansur gitu. Masalah apa tuh? Masalah duitnya bro, sekian 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 gitu. Dia belum dikasihin, tolong tagihin bro. Kan udah berapa tahun kemudian berselang ya, gue telepon lagi dan Sanditumima, bro tolong bantu bro, ini ada kawan gue disekep bro. Disekep di mana? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Oke, dalam video kali ini kita akan mendengarkan cerita dari Bang Firdaus ya. Ini cerita dia di masa lampau, sejarah dia dan pengalaman dia dengan Yusuf Mansur sebelum Yusuf Mansur terkenal sebagai ustadz. Ini saya melihat videonya atau saya menonton videonya ini zaman-zaman di saat Yusuf Mansur, kalau di sini dia bilang dulu terkenalnya sebagai Usman gitu namanya. Dan ini zaman-zaman dia hidup di jalan gitu, sebelum terkenal sebagai ustadz, sebelum menjadi orang seperti hari ini gitu teman-teman. Banyak cerita di sini, saya harap teman-teman tidak skip dan mohon untuk di-share agar orang-orang banyak yang paham gitu, sebagai pembelajaran dan edukasi buat kita gitu. Di sini dia bercerita pengalaman dia ketika menagih utang, sejumlah utang kepada Yusuf Mansur, dan juga ketika dia mencari orang-orang yang disekap oleh adik Yusuf Mansur di satu tempat di Tangerang apa Cengkareng gitu. Oke teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja simak videonya bersama-sama. Ini saya tidak akan banyak motong videonya ya, biar teman-teman bisa simak ceritanya gitu. Oke. Tapi gue ceritain lu tentang Yusuf Mansur, sejarah dan pengalaman gue sama Yusuf Mansur. Yusuf Mansur tuh teman gue tahun 90-an. Dia teman gue waktu sama-sama di lampu merah Cengkareng. Jadi waktu sama-sama nol lah, sama-sama buta, kosong ya kan. Di situ ya tahu sendiri kan kita anak-anak jalanan gimana. Gitu. Anak jalanan gimana lah gitu kan. Yang namanya gue dulu emang wilayahnya beda. Gue kan dulu megang mikrolet ya. Mikrolet di lampu merah Cengkareng itu gue pegang dulu. Gue sebagai ya gimana sih kalau orang mikrolet itu mau parkir bayar ke gue sama tim. Jadi bukan tukang palak ya, apa ya. Ya memang begitulah administrasinya gitu kalau di lapangan. Jadi kalau ada apa-apa dengan mikrolet kita yang ngurusin gitu. Dulu tahun 90-an. Nah, Yusuf Mansur di seberang tuh. Di seberang dia. Nah, di lingkungan lampu merah Cengkareng, tapi yang seberangnya. Kalau dia nongkrong tuh deket-deket warteg, deket ruko-ruko. Ada ruko di situ, ada beberapa ruko di situ. Nah, memang perjalanan sekitaran Cendrawasih, Cengkareng, Bedeng itu Yusuf Mansur di situ, daerah situ. Nah, gue di daerah Rawabuayanya. Gue megang mikrolet situ. Memang kita sama-sama kosong dulu, nggak mikirin itu. Mungkin mabok terus kali gitu. Kerjaan kita mabok terus. Dan suatu saat gue kaget dengar cerita si Usman udah jadi ustadz gitu ya, Usman ya, kita manggilnya Usman, dipanggil ustadz. Oke, lama-lama kita si Usman yang di lampu merah Cengkareng udah jadi. Kan di jebolan Cengkareng itu banyak juga artis-artis ya kan ya, di rombongan kita itu banyak juga artis-artis ya, yang memang jebolan daripada Cengkareng, Rawabuaya, Bedeng dan sekitarnya. Akhirnya beberapa tahun tidak bertemu, tidak berselang dengar cerita Yusuf Mansur. Gue ngeliat hanya seliweran di media sosial. Tahu-tahu teman gue kokom telepon, bro bantuin gue bro. Teman kecil gue juga di Cengkareng gitu. Kenapa? Nih si Kemal nih bro, Kemal dikerjain sama Yusuf Mansur gitu. Masalah apa tuh? Masalah duitnya bro, sekian 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 gitu. Dia belum dikasihin, tolong tagihin bro. Ya gue temu dulu sama Kemal. Ketemulah gue sama Kemal. Dapat kuasa lah gue istilahnya, karena mereka tahu gue kan. Gue tagihin tuh Yusuf Mansur tahun 2000
2010 kalau nggak salah gue nagih. Ada berapa ratus juta gitu uangnya Kemal sama dia. Nah, ditagih itu susah banget katanya sama si Kemal. Akhirnya nyuruh gue sama si Kokom, gue berangkat. Kokom itu sepupunya Kemal, Cengkareng ya, dia raja tanah di Cengkareng. Yang bapaknya dulu pernah kasus sama Yusuf Mansur, tanah bapaknya dibalik nama atau digelapin lah sama Yusuf Mansur. Menurut ceritanya seperti itu. Dan lagi datang gue ke daerah Ciledug situ ya, di daerah ya pokoknya pesantrennya Yusuf Mansur. Gue masuk, penjaganya memang agak ketat tuh, security-nya agak ketat banget. Gue bilang udah jangan, nih gue mau ketemu Yusuf Mansur, gue ada penting, lu nggak usah nahan-nahan gue bilang. Gue masuk ke dalam langsung ke pengajian. Pada saat itu ada anak-anak kecil lah ya, yang sedang belajar ngaji di situ. Gue tadinya sih memang udah mau marah gitu mendengar cerita si si Kokom. Gue tagih, Yusuf Mansur ngeliat gue langsung kayak entah dia kenal sama gue, karena gue nggak tahu kan, kita selawar-seliweran di lampu merah Cengkareng. Entah dia kenal sama gue, dia tahu nama gue waktu gue bujangan, entah kenapa gitu loh. Tahu ngeliat gue kayak semacam kaget dan bukan ya, semacam agak sedikit takut gitu loh. Dia datang ke gue, dia salaman sama gue, dia mau sungkem, gue tarik tangan gue, jangan start, ente di depan murid ente, gue bilang, jangan, gue pengen ngomong sama lu nih. Ada apa bang, katanya. Lu sini ngomong, ya gimana duitnya Kemal nih, gue bilang, duitnya Kemal begini. Aduh bang, ini ya karena ya nggak tau lah ya, gue nggak mau cerita omongan gue pada saat itu. Gue suruh Kokom telepon Kemal begini, dia mundur lagi, bla 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 bla. Akhirnya gue bilang, kapan lo mau bayar? Ntar bang belum ada, bla 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 bla. Dia akhirnya pas gue pulang, gue dikasih sarung sama baju koko dia tuh, inget gue tuh. Ini bang, kalau ini buat abang cocok kayaknya buat sholat gitu. Dikasih, oke man, makasih, tapi tolong lu bayar nih duit orang, nggak enak gua gitu. Akhirnya udahlah, kelar itu. Gue juga nggak enak kan, sama-sama kita anak jalanan itu punya rasa lah, rasa tepos liro. Akhirnya udah begitu, gue baca sih biografinya Yusuf Mansur dari mulai susah apa segala itu. Kasihan gue juga gitu. Gue ngeliat juga ada jemaahnya di situ, nggak mungkin kalau gue keras. Dan Kokom tahu banget kalau dia nyuruh gue nagih pasti nih rusuh gitu. Gue pasti rusuh di situ. Tapi pada saat itu selamatnya karena gue ngeliat, wah ini anak ya, mungkin ada anak yatim piatu, ada apa, puluhan orang lagi ngaji, gue nggak enak. Pada ngeliatin, ya udah gue bilang, gue tetap menjaga harkat dan derajatnya Yusuf Mansur. Gue bilang lu bayar, gue nggak enak, ini amanah dari gue. Iya bang. Nah, gue balik langsung. Si Kokom, lu tinggal nunggu telepon dari si Usman. Nah besoknya ditelepon, ya tetap jawab. Memang Yusuf Mansur itu kalau ditelepon WA, dia nggak jawab hari itu. Biasanya dijawab nggak langsung, kayaknya dia sibuk, kan kita harus mengerti juga dia sibuk. Nah, urusan singkat cerita dia udah clear mungkin sama Kemal ya, gue juga nggak tahu. Yang penting gue udah nagih, gue udah jalan amanah. Kayaknya dia udah ngubungin langsung dan mungkin udah bayar atau nggak tahu lah gue. Pada saat itu dia pakai mobil BMW, Yusuf Mansur baru beli mobil BMW kalau nggak salah, BMW warna hitam apa biru apa lupa gue. Di rumahnya tuh di pengajiannya ada saung-saung kayak rumah-rumah begitulah, kayak rumah-rumah kayu kayak gitu-gitu. Gue duduk di situ sama dia. Gue keluar mobil gue suruh supir gue suruh ambil mobil di parkiran, gue keluar di pos penjagaannya. Hanya udah clear tuh masalah itu. Nggak berapa lama. Nah di sini kita bisa lihat bahwa Yusuf Mansur atau Jamal Nur Hati Mansur atau Abang Firdaus ini bilangnya dulu namanya Usman, ternyata sudah punya
kasus-kasus yang bersangkutan dengan uang, apalagi di sini dia sebut sempat ada akuisisi tanah, atau di sini dia sebut dugaan penggelapan gitu. Dulu sudah lama sekali teman-teman. Dan di sini dia cerita pengalaman dia pernah diamanahkan untuk menagih uang dari si Kemal ke Yusuf Mansur senilai ratusan juta. Kalau di tahun 2010 ke bawah ratusan juta itu banyak sekali ya teman-teman. Jangan disamakan dengan hari ini. Ratusan juta itu sangat banyak sekali di tahun 2010 ke bawah itu teman-teman. Artinya di sini yang perlu kita garis bawah bahwa memang Yusuf Mansur ini sudah banyak tersangkut masalah duit sejak zaman dahulu sampai sekarang gitu. Itu yang perlu teman-teman catat, dan maksud dari video saya sampaikan itu hari ini saya upload ya itu maksudnya, bahwa agar teman-teman paham bahwa hari ini kita mengkritisi Yusuf Mansur mengenai investasinya. Bukan asal-asal kritik, ujuk-ujuk mengkritisi segala macam gitu. Apalagi punya niat untuk menjatuhkan kredibilitas seorang tokoh. Demi Allah tidak teman. Tapi kita ingin membongkar siapa sebenarnya Yusuf Mansur ini gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Gua dapat telepon lagi dari artis namanya Sandy Tumiwa. Ya kan, udah berapa tahun kemudian berselang ya, gue telepon lagi dan Sandy Tumiwa, bro, tolong bantu bro, ini ada kawan gue disekep bro. Disekep di mana? Kemungkinan nggak tahu di wilayah mana, gitu kan. Oh gitu, ini disekep, katanya ini nomor handphonenya bro, telepon. Ini yang nyekepnya adanya Yusuf Mansur, ada iparnya, Ustadz apa gitu, lupa gue. Nah, kenapa masalahnya nggak tahu. Gua telepon lah si yang disekep ini. Anda di mana pak? Saya ini ada posisi di sekitar Tangerang nih, saya nggak tahu di mana. Tapi saya dimasukin ke gedung, saya dirantai katanya, di borgol. Kenapa masalahnya? Masalah bisnis pil burung walet. Saya usaha burung walet. Tuh, tapi usaha saya itu nggak dibayar atau gimana gitu sama adanya Ustadz Yusuf Mansur, 350 juta kalau nggak salah. Tapi adanya Yusuf Mansur itu atau gimana lah, nggak tahu lah ya. Lupa gue karena udah lama ya, sekitar tahun berapa itu, 2014 apa ya? 2015 lupa gue ya. 2016 lah atau gimana lah ya, lupa. Pokoknya lupa. Gue belum lihat lagi di berkas kantor gue tuh ada surat kuasanya. Oh gitu, bapak posisi di mana? Akhirnya gue bingung kan, posisi dia di mana nih? Teriak-teriak, bapak gimana? Saya nggak dikasih makan, saya dirantai katanya sama adiknya Ustadz Yusuf Mansur. Dirantai, saya nggak dikasih makan, nggak saya keluar. Ya udah bapak sekarang beri kuasa ke saya, voice note dulu bahwa saya memberikan kuasa kepada Muhammad Firdaus Oeboasa ya, law firm and Firdaus Oeboasa and partner. Oh 2016 kalau nggak salah itu kejadian. Akhirnya dia voice note, gue rekam buat pegangan gue bahwa gue sebagai kuasa hukumnya. Rekam lah tuh, ya kan. Akhirnya pas direkam, gue berangkat dengan tim. Kan di rumah gue ada sekitar, setiap hari itu di rumah gue nggak kosong dari 10 orang, 5 lah minimal tim gue. Keluarin mobil 2 mobil itu, satu buat tim, satu buat gue dengan bagian admin gue ya, bagian admin IT. Jalan, gue ke Polsek Cipondo, gue laporan, gue panggil Polsek Cipondo, bang izin nih ada penculikan bla 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 bla. Gue tracker tuh lokasinya si nomor handphonenya si klien gue ini, gue tracker. Akhirnya setelah gue track ada tuh titiknya di situ. Oh berarti di ruko ini, jalan lah semua gue sama polisi segala. Polisi juga tracker, polisi juga nge-track di situ. Oh di sini bang, jalan. Setelah titiknya sama dengan titik yang gue track itu, akhirnya kita berangkat dengan Polsek Cipondo. Kita cari-cari tuh, di mana lokasinya nih. Nah, titik trackernya itu ada di Cipondo, di ruko komplek apa tuh di Cipondo yang baru. Disitulah pokoknya kejadiannya di situ. Itu malam sekitar jam 12 malam. Ah, itu polisi bilang, bang, ini di dalam ruko ini, kayaknya korbannya dalam ruko ini bang. Ya ini yang rukonya 3 lantai. Gimana bang kalau kita nunggu pagi? Wah nggak bisa kalau nunggu pagi bang, gue bilang begitu.
Nunggu pagi ini orang keburu mati dipindahin lagi. Tapi gimana kalau kita jebol ini kan takut disalahin. Gue bilang saya tanggung jawab penuh. Jebol pintunya, saya tanggung jawab. Kalau udah bilang pengurusan apa segala, saya yang tanggung jawab. Dijebol lah sama anak buah gue tuh pintu ruko. Dijebol baru polisi masuk naik ke atas lantai 3. Ternyata bener dia lagi disekep. Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Sama adiknya Ustadz Yusuf Mansur. Akhirnya turunlah dia, gua buat bikin laporan karena tangannya luka di penjara di borgol. Gue bikin laporan di Polsek Cipondo, laporan penyekapan dengan kekerasan ya. Gue bikin pada saat itu pasalnya 333 dan 330 kalau nggak salah juntonya. Akhirnya gue lapor ke Polsek Cipondo. Gue bilang Polseknya, gue minta nih orang nih malam ini juga ditangkap. Bilang itu nggak bisa bang, besok pagi. Oke, pagi lah ditangkap. Ternyata di Polsek Cipondo si adanya Yusuf Mansur ini udah buat laporan juga tentang penipuan dan penggelapan ya, yang dilakukan oleh klien gue. Katanya duitnya adanya Yusuf Mansur nggak dibalikin. Hanya gue bilang nggak bisa bang, ini yang lebih berat, tangkap dulu, ditahanlah adanya Yusuf Mansur. Nah adanya Yusuf Mansur ini sempat ngelobi gue gimana caranya gue disiapin duit sekian puluh juta biar dia bisa keluar, nggak ditahan gitu loh. Gue nggak mau, gue tinggalin dia. Datanglah pengacaranya lagi itu kalau nggak salah si Dedi DJ pengacaranya kalau nggak salah. Akhirnya dia datang. Setelah datang kumpul semua ngobrol, akhirnya udah saling lapor ya. Nah, lagi itu klien gue juga nggak berani pulang karena takut diculik lagi. Akhirnya gue suruh tidur di rumah gue. Gue taruh di ruko gue di Bintaro. Gue suruh tidur di situ, gue amanin dan gue kasih pengawal 4 orang. Namun seiring berjalannya waktu gue lihat ini klien gue ada kelainan gitu loh. Gue bukan membuka aib klien ya, gue nggak nyebutin namanya, tapi kayak ada kelainan ini, kayak demen sama cowok gitu. Udah gitu gue liat nih orang kayak penyakitan gitu. Gue jadi geli ngeliatnya gitu. Ini kok kayak lain gitu, kayak beda ngelihat. Ada orang cowok ngebesuk anak ABG kayak pacarnya dia gitu. Aduh, gue ngebela ya. Ya mohon maaf, hampir gimana ya. Akhirnya gue berpikir, udahlah gue ini aja deh. Gue damain aja deh dua-duanya. Karena yang gue bela juga belum tentu benar juga orangnya kan gitu. Namun analisa hukum aja yang memenangkan itu kan gitu. Akhirnya gue telepon adanya Yusuf Mansur, kita damai, saling cabut laporan, SP3. Gue bilang lo yang urusan polisi, gue bilang gitu. Akhirnya diurusin sama dia urusan polisi melalui pengacaranya itu si Dedi DJ. Kalau nggak salah Dedi DJ kalau nggak salah gitu, yang rambutnya gondrong kacamata. Akhirnya udah si klien gue ini gue suruh pulang gitu. Udah lu pulang aja deh, udah aman, lu damai, sekarang cabut. Ya udah tanda tangan lah di polsek tuh. Udah clear tuh, masalah itu udah clear. Udah cuman dari beberapa yang gue kaji ya, ini baru 2 kasus yang gue pegang. Dan mungkin orang kalau berbisnis sama Ustadz Yusuf Mansur harus suci harusnya. Kalau orangnya orang bobrok ya, orang bobrok mau berteman atau berapa sih berbisnis dengan Ustadz Yusuf Mansur, gue rasa nggak kena deh. Kenapa? Karena yang gue teliti saat ini ya, beberapa orang ini juga nggak semuanya benar juga kalau menurut gue yang berurusan dengan Ustadz Yusuf Mansur, nggak benar juga gitu.
Dan gue curiga ini ada penggembosan nama ya Ustadz Yusuf Mansur. Karena dia kan Ustadz yang hampir menjelang sukses kalau menurut gue ya. Dengan ide-idenya gitu. Kalau cerita tadi pengalaman pribadi, jadi dari video ini yang saya ambil, nanti teman-teman saya tampilkan source sumbernya ya di deskripsi video ini. Jadi memang beliau ini kalau menurut saya analisanya saya yang perlu kita kritisi, yang keliru gitu analisanya dari bang siapa ini. Jadi yang saya ambil ceritanya dari video ini adalah pengalaman dia menangani kasus Yusuf Mansur dan juga adik Yusuf Mansur. Di mana di sini dia menangani kasus Yusuf Mansur mengenai penagihan utang, di mana ya sampai dia dihubungin untuk menagih utang ke Yusuf Mansur. Artinya kan Yusuf Mansur memang di waktu itu memang sudah sulit gitu loh ditagih utang gitu. Yang kedua di sini dia menangani kasus adik Yusuf Mansur yang menyekap seseorang gitu, entah apa masalahnya. Terlepas dari itu semua, analisa dari beliau ini saya pikir cukup keliru gitu, sangat keliru. Kita dengar bersama-sama. Andai kan ide-ide dia PayTrend apa segala ini jalan ya, dengan perumahan ini jalan, gua rasa dia bisa jebol dan bisa besar juga loh di negeri ini ya. Salah satu ustadz yang kaya raya juga, dan dia makin giat dakwahnya gitu loh. Nah ini PayTrend saja, makanya saya bilang analisanya yang perlu dikritisi gitu. Harusnya dia tidak perlu beranalisa lah, dia ceritakan saja masalah pengalaman pribadinya gitu loh. PayTrend saja, kalau mau dibilang sukses dari mananya gitu. Karyawan saja tidak digaji, member saja banyak yang protes member karena uang yang sudah mereka investasikan. Ingat ya, investasi ya teman, bukan sedekah ya. Uang yang mereka sudah investasikan ya menjadi tidak berguna gitu, karena tidak ada yang saya tampilkan videonya di sini ya, seperti Ibu Tugi dan beberapa orang lainnya, member-member lainnya, titanium utamanya yang 10 jutaan ya per orang. Itu mereka mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan apa yang selama ini digambar-gambarkan oleh PayTrend gitu, oleh pihak PayTrend. Gue takut ada penggembosan dari kaum kafir ya, yang menginginkan Ustadz Yusuf Mansur ini jatuh agar usahanya yang bertajuk Islami tidak jalan. Nah, kita sebagai Muslim juga harus sadar di sini. Jangan melihat dari segi negatifnya saja, lihat dari segi positifnya. Kalau ada orang-orang yang mengikuti program dia, namanya dia dari dulu setahu gue programnya sedekah. Namanya program sedekah itu yang gak bisa dibilang penipuan. Namanya sedekah. Sedekah itu ikhlas. Sedekah itu ikhlas dan masuknya dalam hibah. Jadi apapun benar. Nah ini yang dia, makanya saya bilang harusnya dia tidak perlu ikut-ikutan menganalisa, karena saya yakin ketika dia membuat video ini video di-upload 21 Desember ya 2021, bulan Desember 2021 maksudnya. Saya yakin ketika dia membuat video ini dia belum benar-benar meriset. Kalau di sini katanya dia meneliti, saya tidak yakin itu gitu. Karena kalau dia sudah meriset, harusnya dia paham dong ada sedekah dan ada investasi gitu loh. Di sini dia malah mengatakan seolah-olah usahanya Yusuf Mansur hanya berbasis sedekah, tidak. Yang saya tahu, walaupun sebenarnya tidak sebesar NGO lainnya. Kalau perlu teman-teman tahu NGO itu adalah satu organisasi yang mengumpulkan dana-dana sedekah gitu. PPPA kalau tidak salah, PPPA. Apakah teman-teman tahu gitu? Yusuf Mansur punya NGO seperti itu gitu. Maksudnya organisasi di bidang kemanusiaan gitu. Karena kiprah PPPA selama ini saya rasa tidak terlalu besar gitu, tidak terlalu signifikan. Tidak seperti besarnya Yusuf Mansur, terkenal Yusuf Mansur menggalang sedekah dari banyak umat gitu. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa selama ini yang kita tuntut bukan sedekahnya. Selama ini yang kita kritisi dari sedekahnya adalah cara Yusuf Mansur menarik sedekah dari umat, cara dia berceramah mengenai sedekah gitu. Selebihnya kami tidak pernah meminta uang sedekah dikembalikan gitu, tidak pernah. Saya pribadi tidak pernah gitu. Insya Allah sudah para korban yang bersedekah di sana itu sudah mengikhlaskan itu gitu, karena mungkin mereka juga paham gitu bahwa sedekah kemanapun orang itu melarikan sedekah itu, menggunakan sedekah itu, selama niat kita sedekah untuk kebaikan, insya Allah sudah mengganjar dengan sebuah pahala gitu.
Oke teman-teman, terlepas dari itu yang kita tuntut adalah investasinya teman-teman. Jadi di sini Yusuf Mansur itu berjalan dua, ibaratnya kalau orang bilang ya sambil menyelam minum air teman-teman. Dia di sela-sela ceramahnya kadang menarik sedekah dan juga mempromosikan bisnis-bisnisnya. Patungan usaha Hotel City, tabung tanah, Paitren, tambang batu bara Jabal Nur, banyak lagi. Jadi yang kita tuntut adalah investasi. Investasi jangan teman-teman bilang ikhlaskan, enggak bisa. Yang namanya bisnis kita harus profesional teman-teman. Rasulullah pun mengajarkan itu. Dalam bidang bisnis kita harus profesional. Berbisnis dengan siapapun, bermuamalah dengan siapapun. Makanya dalam hal bermuamalah atau berbisnis kita tidak pandang dia muslim atau non muslim. Karena ini masalah keprofesionalisan profesional bisnis ya. Tidak ada hubungan dengan masalah itu gitu. Jadi ketika di sini para investor itu menuntut haknya untuk dikembalikan, ya itu hak mereka gitu, dan tidak ada urusannya dengan kepada siapa mereka investasikan. Mau Yusuf Mansur itu siapa ya? Yang namanya tidak sesuai dengan akad atau kesepakatan awal, ya wajib itu dituntut gitu, wajib untuk memperjuangkan haknya. Tidak ada masalah di sini teman-teman. Untuk yang lo berikan mau berapa ratus miliar, berapa triliun pun, lo udah sedekah. Dan urusan Yusuf Mansur mengelola uang itu, mengelola kendaraan itu, gitu loh. Apa dia mau digunakan untuk bangun masjid ke tuh uang, atau digunakan untuk modal agar sendi-sendi keislaman kuat nantinya dalam perjuangan. Bisa jadi seperti itu. Kita kan nggak tahu, kita belum tabayun sama Yusuf Mansur. Tapi yang namanya sedekah itu nggak bisa diaudit. Menurut gue nggak bisa. Nah ini saya potong, ini terakhir di sini. Nanti kalau teman-teman mau lihat video lebih lengkapnya, karena ini tinggal sebenarnya total durasinya kalau tidak salah sekitar 27 menit, tinggal kurang sekitar 9 menit. Tapi selepasnya saya sudah tidak perlu tonton lagi karena itu sudah analisa dan menurut saya keliru gitu. Cukup sampai di sini saja. Yang saya garis bawahi bahwa dia mengatakan bahwa sedekah tidak bisa diaudit, itu keliru teman-teman. Hal yang keliru teman-teman. Kalau sedekah tidak bisa diaudit, apa kabar ACT gitu loh? Apa kabar ACT? Yang saya pahami, yang saya ketahui, sepanjang yang saya ketahui bahwa sedekah itu ketika ada satu organisasi yang mengumpulkan dana sedekah, itu seharusnya bisa diaudit teman-teman, agar orang-orang paham, agar bisa dikontrol oleh pemerintah, dan itu seharusnya bisa diaudit agar agar kita tahu aliran dana sedekah itu dialokasikan kemana saja. Kalau menurut orang ini, menurut beliau ini atau abang ini, dana sedekah itu tidak bisa diaudit, itu akan banyak oknum-oknum yang akan memanfaatkan sedekah gitu. Ya kita tinggal bikin yayasan saja. Ini contoh ya, analog contoh ya. Kita tinggal contoh kalau misalkan sedekah itu tidak bisa diaudit. Kita tinggal bikin yayasan saja. Kita kumpulkan sedekah, lalu kita gunakan sedekah itu terserah kita gitu. Ya tidak bisa begitu dong teman-teman. Nggak boleh, sedekah itu harus diaudit. Dan sampai sekarang tim dari Pak Darso itu mengejar Yusuf Mansur untuk mengaudit sedekah-sedekah itu kemana saja. Namun sampai hari ini pun Yusuf Mansur ya tidak bergeming gitu loh. Intinya teman-teman perlu garis bawahi bahwa dari cerita beliau ini yang saya ambil adalah cerita dia, pengalaman dia dengan Yusuf Mansur gitu, mengenai utang dan adik Yusuf Mansur yang melakukan penyekapan itu. Selebihnya masalah analisa dia kita tinggalkan saja, karena menurut saya sangat jauh dan keliru, karena di sini dia tidak paham bahwa Yusuf Mansur itu ada bisnis investasi dan sedekah gitu. Dan sekarang yang sedang kita perjuangkan adalah masalah investasinya, karena di situ ada perjanjian, ada akad di sana, ada kesepakatan di sana. Berbeda dengan sedekah, teman. Itu yang harus teman pahami gitu. Tapi yang teman harus ingat bahwa dari cerita beliau ini, yang terpenting bagi saya adalah bahwa Yusuf Mansur sejak lama ternyata sudah bersangkutan dengan yang namanya masalah uang gitu. Dan di sini juga dia cerita adiknya pernah bermasalah kasus penyekapan, teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Saya Khalid Al-Walid. See you in the next videos.